Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7A akan memaparkan hasil praktikum kami, yaitu kimia organik lanjut dengan judul sintesis basa-aktif dari vanilin dan P-anisidin menggunakan metode sonikasi dalam air. Dan dengan asisten laboratorium Mbak Zamrotin. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Risma Apriani dengan NIM 19630022, Tinka Indiartin dengan NIM 19630032, Istifarin Welidia dengan NIM 19630042, Jazilatur Rif'ah dengan NIM 19630050, Dia Umul Solihah dengan NIM 19630062, dan Jawharatul Aini dengan NIM 19630082. Baik, kita masuk dalam subbab pertama yaitu latar belakang dan tujuan penelitian. Senyawa basa-aktif merupakan produk kondensasi dari suatu senyawa karbonil dengan amina primer. Senyawa ini dapat disintesis dari amina primer yang direaksikan dengan aldehid. Ciri umum dari senyawa basa-aktif adalah gugus azometin atau gugus imina dengan formula umum RCH double bond RHC double bond NR1. Senyawa basa-aktif ini memiliki banyak manfaat di berbagai bidang, seperti pada bidang farmakologi, yaitu sebagai antioksidan, antiinflamasi, analgesik, antihipertensi, dan lain-lain. Next. Pada praktikum atau penelitian pada kali ini, kami melakukan sintesis senyawa basa-aktif dari vanilin dan P-anisidin, yang mana menggunakan metode sonikasi. Metode sonikasi adalah di mana metode yang menggunakan gelombang ultrasonik yang memiliki frekuensi di atas 20 kHz. Metode ini digunakan karena ramah lingkungan dan hasil akhir yang didapatkan akan jauh lebih banyak dan rendemen yang didapatkan jauh lebih banyak. Seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Andrian J, di mana diperoleh rendemen basa-aktif sebesar 99,0749% yang dilakukan hanya dalam waktu 7 menit. Next. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka percobaan ini akan mensintesis senyawa basa-aktif menggunakan metode sonikasi, yang mana sintesis yang akan dilakukan akan lebih sederhana, lebih cepat, dan mendapatkan kemurnian produk lebih tinggi. Hasil dari sintesis basa-aktif tersebut kemudian akan dikarakterisasi menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis, FTIR, HNMR, dan GCMS. Selanjutnya, tujuan penelitian akan disampaikan oleh rekan kami. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui sifat fisik dan kimia produk sintesis basa-aktif dari vanilin dan P-anisidin.
Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui karakterisasi produk sintesis basasif dari vanilin dan peanisidin dengan menggunakan metode sonikasi. Untuk selanjutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mungkin slide-nya bisa digeser ya. Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu menggunakan reaktan berupa vanilin dan peanisidin, lalu menggunakan pelarut air dan sintesis dilakukan selama 7 menit. Metode sintesis menggunakan grand sintesis, yaitu metode sanikasi, lalu uji titik leleh produk sintesis, dan uji sifat kimia produk sintesis. Kemudian digunakan alat MPE, spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer FTIR, spektrofotometer HNMR, dan spektrofotometer GCMS. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Adapun waktu dan tepat yang pada praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2022 di Laboratorium Kimia Organik jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu seperangkat alat gelas, seperangkat alat sonikasi, neraca analitik, desikator, cawan porselen, bola hisap, melting point apparatus, pH meter, termometer, kertas saring, pipa kapiler, lampu UV 254 nanometer, spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer FTIR, spektrofotometer HNMR, dan spektrofotometer GCMS. Adapun bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu vanilin dan peanisidin yang merupakan reaktan metanol, kloroform, aquades, dan NaOH 2 molar. Next. Adapun tahapan-tahapan pada penelitian ini, yaitu yang pertama, sintesis basasif dari vanilin dan peanisidin dengan perbandingan 1:1. Sintesis senyawa basasif dari vanilin dan anisidin ini dilakukan dengan menimbang sebanyak 7,5 mol atau 1,14 gram dan peanisidin sebanyak 7,5 milimol atau 0,92 gram, kemudian ditambahkan dengan air sebanyak 10 ml dalam gelas beker, kemudian dimasukkan dalam sonikotor selama 7 menit. Produk yang terbentuk disaring dan dikeringkan dalam desikator hingga masanya konstan. Kemudian dilakukan uji titik leleh produk sintesis. Senyawa hasil sintesis kemudian dimasukkan pada pipa kapiler dalam jumlah yang sama. Setelah itu dipasangkan pipa kapiler termometer dalam alat MPE. Selanjutnya alat MPE dinyalakan dan diatur suhu kenaikannya hingga 20 derajat Celcius per menit. Kemudian diturunkan suhunya menjadi 10 derajat Celcius per menit jika suhu yang teramati sudah mendekati perkiraan titik leleh senyawa. Maka kenaikan suhu diatur menjadi sebesar 1 derajat Celcius per menit. Proses pelelehan produk sintesis diamati hingga berubah menjadi cair. Dilakukan langkah yang sama terhadap reaktan yang berfungsi sebagai pembanding. Selanjutnya dilakukan uji sifat fisika produk sintesis. Dilakukan dengan penambahan aquades dan NaOH sebanyak 2 molar. Sebanyak 0,002 gram produk sintesis dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berbeda. Kemudian ditambahkan 2 ml aquades pada salah satu tabung reaksi dan ditambahkan NaOH 2 molar sebanyak 2 ml pada tabung reaksi yang berbeda. Campuran dalam masing-masing tabung reaksi dikocok dan diamati perubahan yang terjadi. Nah, kemudian selanjutnya
dilakukan karakterisasi produk menggunakan spektrofotometer UV-Vis, spektrofotometer FTIR, spektrofotometer HNMR, dan spektrofotometer GCMS. Hasil yang diperoleh dari praktikum ini pada sintesis senyawa basa aktif yaitu merupakan produk yang dihasilkan yaitu 2-metoksi-4-metoksifenilminometrofenol. Sintesis ini menggunakan metode sanitasi yang pada prosesnya ditemukan proses kaksitasi, yaitu proses yang di mana partikel yang besar akan berubah menjadi partikel yang kecil sehingga mudah untuk disintesis, dan pada proses tersebut akan menyebabkan reaksi antara glukosa dengan CO menjadi amina. Selain itu, proses kaksitasi ini dapat menyebabkan pemisahan pada molekul cair yang disebabkan oleh pecahnya gelembung. Metode ini menggunakan metode sanitasi di mana menggunakan sinar ultrasonik pada prosesnya, yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode tradisional. Di antaranya yaitu reaksi dapat berjalan dengan cepat, meningkatkan produk, dan dapat mempersingkat waktu reaksi dan energi yang digunakan. Kemudian alasan menggunakan media air karena bertujuan untuk mempermudah terbentuknya produk dari basa aktif. Adapun reaksi yang terjadi pada sel ini yaitu ada reaksi adisi dan kemudian dilanjutkan dengan reaksi eliminasi, di mana yang bertindak sebagai elektrofil yaitu reaktan vanilin dan yang bertindak sebagai nukleofil yaitu p-anisidin. Vanilin memiliki atom O pada titik karbonil CO yang memiliki kemampuan menarik elektron hingga kerapatan elektron pada atom C berkurang dan lebih mudah diserap oleh nukleofil. Berikut ini reaksi pembentukan senyawa 2-metoksi-4-4-metoksifenilminometrofenol dapat dilihat pada slide. Next. Dari slide ini diperoleh beberapa perubahan dari reaktan menjadi ke produk, antara lain yaitu bentuk, warna, titik leleh, dan massa. Wujud pada reaktan vanilin yaitu padat, kemudian pada p-anisidin berbentuk padat juga. Tapi pada produk dihasilkan berupa padatan tertutup. Selanjutnya warna pada vanilin berwarna putih dan p-anisidin berwarna hitam atau abu-abu. Kemudian produknya diperoleh berwarna kehijauan. Massa vanilin yang digunakan yaitu 1,14 gram, kemudian pada p-anisidin yaitu 0,92 gram, dan massa produk yang diperoleh yaitu 1,8899 gram. Kemudian untuk titik lebur atau titik leleh pada vanilin yaitu 40-42 derajat Celcius, kemudian pada p-anisidin yaitu 57 derajat Celcius, dan pada produk diperoleh titik leleh atau titik lebur yaitu 135-138 derajat Celcius. Kemudian rendemen yang diperoleh yaitu 1,88, rendemen yang diperoleh yaitu 98,023%. Next. Selanjutnya yaitu ada uji sifat kimia produk dengan NaOH atau uji kelarutan produk dengan NaOH 2 polaritas. Pengujian ini bertujuan untuk memperkuat dugaan terbentuknya senyawa produk yaitu senyawa 2-metoksi-4-4-metoksifenilminometrofenol, di mana terdapat gugus fenolat yang direaksikan dengan NaOH sehingga dapat larut.
Prinsip yang dilakukan atau yang digunakan pada uji penelitian ini adalah asam basa bronzofluori, yaitu reaksi transfer proton. Senyawa produk 2-metoksi 4-metoksifeniliminomethylfenol akan bertindak sebagai asam yang akan mendonorkan protonnya pada NaOH sebagai basa. Kemudian akan terbentuk garam, yaitu garam fenolat yang dapat larut sempurna dalam air. Dalam gambar ini dapat diketahui bahwa pada saat dilarutkan dalam aqueous terbentuk endapan di bawahnya, yaitu merupakan endapan dari proses. Akan tetapi ketika dilarutkan ke dalam NaOH, warna akan berubah menjadi kuning dan tidak terbentuk endapan. Next. Selanjutnya yaitu karakterisasi fotosintesis menggunakan spektroskopi FIR yang bertujuan untuk mengetahui jenis gugus fungsi yang terdapat dalam reaktan dan produk sintesis. Hasil yang diperoleh yaitu spektrum yang menunjukkan puncak-puncak yang menunjukkan gugus-gugus tertentu dengan grafik perbandingan transmitan terhadap serapan bilangan gelombang. Dalam slide ini dapat diketahui, dapat dilihat perbandingan gugus fungsi yang diperoleh setelah dilakukan karakterisasi menggunakan FIR, yaitu pada senyawa reaktan dan juga produk, pada OH stacking, gugus bilangan gelombang, vanilin pada 3179 cm -1, kemudian pada produk yaitu 3040 dengan transmitannya middle. Kemudian pada CN stretching yang merupakan serapan gugus amina atau serapan khas pada senyawa basasis, yaitu ada pada produk pada bilangan gelombang 1592. Kemudian pada gugus fungsi NH tidak terdapat pada vanilin dan produk, akan tetapi terdapat pada reaktan P-anisidin pada bilangan gelombang 3422 sampai 3348. Dan yang terakhir yaitu gugus fungsi CO tidak terdapat pada reaktan anisidin dan produk, akan tetapi terdapat pada reaktan vanilin dengan bilangan gelombang 1666 cm². Next. Berikut merupakan spektra IR dari reaktan dan juga dari produk sintesis pada basis sintesis senyawa basasis. Next. Kemudian karakterisasi selanjutnya yaitu karakterisasi menggunakan DTMS yang bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa yang terdapat dalam produk sintesis didukung dengan berat molekul dari senyawa tersebut. Pada gambar yang ada di slide ini ditunjukkan terdapat dua spektrum, akan tetapi seharusnya terdapat 3 spektrum, yaitu spektrum dari dua reaktan, vanilin dan P-anisidin, dan juga dari senyawa hasil. Akan tetapi di sini hanya terdapat 2 spektrum yang diketahui merupakan spektrum dari P-anisidin dan juga spektrum dari produk hasil. Next. Mohon maaf, tadi hanya terdapat 2 spektrum karena yang diperoleh tidak murni 100% seperti itu. Untuk spektrum massa yang pertama yaitu merupakan spektrum dari P-anisidin, di mana P-anisidin berperan sebagai reaktan pada sintesis ini dan diperoleh MZ sama dengan 123 yang sudah sesuai dengan berat molekul dari P-anisidin itu sendiri. Selain itu, senyawa ini memiliki base peak pada MZ 107,9 dengan waktu retensi 9,191 menit dengan kemurnian senyawa P-anisidin dalam proses sintesis sebesar 2,434%. Berikut merupakan perkiraan pola fragmentasi pada puncak senyawa
peanisidin. Kemudian spektrum masa pencarian kedua yaitu dari produk hasil, di mana diketahui memiliki waktu retensi 26,585 menit dengan kemurnian sebesar 97,56%. Selain itu juga diketahui MZ sebesar 257 dan telah sesuai dengan berat molekul dari senyawa target. Next. Berikut merupakan perkiraan pola fragmentasi pada senyawa produk spesifik. Karakterisasi yang terakhir yaitu karakterisasi menggunakan HNMR, di mana karakterisasi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran berbagai jenis atom hidrogen dalam molekul. Pada instrumen ini diperoleh spektrum yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan pergeseran kimia proton, bentuk sinyal, serta jumlah proton. Dari karakterisasi ini diperoleh sinyal proton metoksi OCH3 diketahui terlihat pada dua sinyal pada pergeseran kimia 3,83 ppm pada 3H singlet dan pada pergeseran kimia 3,93 ppm pada 1H singlet. Kemudian pada pergeseran 6,48 ppm 1H singlet diketahui merupakan sinyal proton hidroksi OH dan pada pergeseran 6,92 sampai 6,94 ppm 2H duplex dapat diketahui merupakan sinyal proton hidroksi OH. Kemudian pada 6,9 sampai 6,98 ppm 1H duplex dan 7,21 sampai 7,22 ppm 2H duplex merupakan beberapa sinyal proton aromatis. Selain itu juga ada sinyal proton imina CHN atau merupakan senyawa khas dari basa-aktif yaitu pada pergeseran kimia 8,36 ppm 1H singlet dan juga sinyal proton pada pergeseran kimia 7,2 ppm yang diketahui merupakan sinyal dari CDCl3, di mana CDCl3 ini merupakan senyawa yang berperan sebagai pelarut pada pengujian HNMR ini. Selain itu juga terdapat sinyal yang mengalami overlapping pada pergeseran kimia 7,24 ppm yang mengalami overlapping dengan sinyal pada pergeseran kimia 7,21 sampai 7,22 ppm. Sinyal pada pergeseran 7,24 ppm ini seharusnya memiliki bentuk sinyal duplex dan memiliki dua jumlah proton. Akan tetapi pada sinyal yang mengalami overlapping memiliki bentuk sinyal singlet dengan satu jumlah proton. Next. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudari Karin. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, metode sonikasi dalam sintesis basa CYP2-metoksi 4,4-metoksi-fenilimino metilfenol selama 7 menit menghasilkan persen rendemen sebesar 98,023%. Hasil karakterisasi produk sintesis secara fisik berupa padatan abu-abu kehijauan dengan titik-titik berkisar 135 sampai 138 derajat Celcius. Sedangkan hasil karakterisasi produk sintesis secara kimia yaitu produk tidak dapat larut dalam aqueous dan dapat larut sempurna pada pelarut NaOH. Yang kedua yaitu hasil spektra FeIR menunjukkan adanya serapan khas gugus imina HCN pada bilangan gelombang 1592 cm1. Hasil GCMS menunjukkan adanya puncak pada waktu retensi 26,585 menit dengan kemurnian sebesar 97,57% dan ion molekuler M/Z 257 yang sesuai dengan berat molekul senyawa target yaitu basa CYP
2-metoksi 4,4-metoksifeniliminometilfenol. Karakterisasi HNMR produk sintesis menunjukkan adanya 9 lingkungan kimia yang sesuai dengan karakter HNMR senyawa basasif 2-metoksi 4,4-metoksifeniliminometilfenol. Didukung dengan adanya sinyal khas singlet dari proton imina yakni pada pergeseran kimia 8,36 ppm 1 H singlet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.